Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga mari kita syukuri irisan dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab tahun 1446 Hijriah. Kita bersama di kesempatan kali ini akan bersama-sama belajar tentang tafsir Al-Quran pemula. Karena beberapa tahun yang sudah kita lampaui ada grup Khatmil Quran 1 maupun 2, dan baru kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan baik. Untuk materi tidak terlalu berat, yang penting kita bisa bersama untuk memotivasi belajar bersama tentang Al-Quran, cara membaca, dan kita bersama-sama mentargetkan untuk bersama belajar Al-Quran. Untuk itu nanti akan dibantu oleh Ustaz Muhammad Fatih Mas Al-Amin dari pengasuh MDS dan Najah Jabar. Nanti bisa kenal sebentar. Terus materi nanti ada beberapa hal. Yang pertama nanti makhorijul huruf. Makhorijul huruf tidak usah banyak-banyak, nanti sedikit saja. Kemudian nanti tadarus, dan insya Allah nanti kita pungkasi 2:30. Begitu Ustaz ya. Nah, terima kasih. Memohon kepada Allah, mari kita bersama buka pertemuan pada hari ini. Memohon kepada Allah dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir dan dipersilakan untuk bersama-sama tolong Allah memberikan berkat kepada kita. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allah subhanahu wa ta'ala illa ma'alamna innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati dan juga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini mungkin sebelum mulai materi mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada pepatah mengatakan bahasanya tak kenal maka ta'aruf. Kalau di pepatah bahasa Indonesia benar, tak kenal maka tak sayang. Jadi biasanya kami kalau dulu di pesantren biasanya pepatahnya berbeda. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka berkenalan. Dari itu saya Muhammad Fatih Faaz Al-Amin, biasa dipanggil Faaz, Ustaz Faaz. Saya dulu
bersekolah di waktu SMP itu di SMP IT Hidayat Ngawen, Klaten. Kemudian melanjutkan sekolah di Market Tahfidzul Quran Syarimat di Karanganyar. Kemudian setelah itu saya melanjutkan belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta di UMS. Dan di Sambi juga kan karena ini baru proses kuliah, jadi baru masuk kemarin 2024. Nah, itu saya sambil ngajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran MBS Belajar di Jabar. Situ. Nah, di sana diamanahi sebagai mas'ul tahfidz atau pengasuh tahfidz untuk santri-santri yang ada di Pondok MBS Belajar. Kemudian untuk di kelas mengajar itu saya diamanahi di bidang tahsinul Quran. Tahsinul Quran dimana nanti kita sudah akan bahas mengenai makhorijul huruf dan juga tahsinul Quran. Nah, sebelum nantinya kita masuk untuk materi yang mungkin saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu, sebelumnya sudah pernah mengenal istilah tahsinul Quran belum? Tahsin Al-Quran belum? Belum ya? Masih baru ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang tahsinul Quran. Nah, tahsinul Quran itu materi yang biasanya diberikan itu sebelum seseorang itu menghafalkan Al-Quran. Tahsinul Quran itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu hasanah. Hasanah itu artinya baik, bagus, memperbaiki. Jadi tahsinul Quran itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi artinya seperti itu. Jadi istilah tahsin Al-Quran itu cara atau metode untuk mempelajari Al-Quran, memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi nanti kita pelajari materi tersebut. Tahsinul Quran itu apa saja, tahsin itu apa saja, kemudian yang ada di tahsin itu apa saja, kemudian gimana caranya memperbaiki bacaan atau bagaimana caranya kita belajar tahsin itu, seperti itu. Langsung saja ke materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf ini sebenarnya masuk di materi tahsinul Quran itu. Salah satu materi yang ada di tahsinul Quran. Makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf ini diambil dari kata bahasa Arab juga, khoroja yakhruju, artinya keluar. Nah, makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Makhraj itu adalah tempat keluar. Jadi makhorijul huruf, huruf itu dari bahasa Arab juga. Huruf itu artinya ya huruf hijaiyah itu. Jadi makhorijul huruf itu adalah artinya tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Nah, jadi makhorijul huruf itu, setiap huruf itu mempunyai tempat keluarnya masing-masing. Contoh yang mau kita pelajari itu kan nanti huruf alif, alif dan juga ba, ya, a sama ba. Nah, itu ada tempat keluarnya. Itu semua. Jadi huruf a itu ada tempat keluarnya sendiri, huruf ba itu juga ada tempat keluarnya sendiri. Nah, gimana tempat keluarnya? Nah, semua huruf hijaiyah itu tempat keluarnya itu ada di, yang pertama ada di tenggorokan. Hurufnya keluar dari tenggorokan. Kemudian keluar dari rongga mulut. Rongga mulut itu ya gigi dalam. Nah, itu rongga mulut. Tenggorokan di leher. Kemudian ada juga yang keluar dari bibir.
keluar dari bibir. Nah, mungkin nanti saya akan mencontohkan mungkin satu persatu. Tapi yang kita mau perdalam itu berarti aja yang udah dulu huruf sama ba, gitu ya. Tapi nanti saya akan mencontohkan dari huruf hijaiyah dari juga jadi tadi setiap huruf hijaiyah itu mempunyai tempat keluarnya masing-masing. Nah, tempat keluarnya huruf alif atau hamzah itu tempat keluarnya itu ada di tenggorokan. Namanya halqun, tenggorokan. Ya, huruf tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini itu tempat keluar huruf di tenggorokan ini dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Tenggorokan ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, sama tenggorokan bagian atas. Nah, tenggorokan bagian bawah itu tempatnya makhraj huruf tadi hamzah atau a tadi, itu yang paling bawah. Ya. Nah, di samping huruf hamzah yang ada di tenggorokan bagian bawah ini, itu ada satu huruf pasangannya, yaitu huruf ha. Jadi pasangan huruf hamzah itu atau alif itu ha. Itu tempatnya di tenggorokan yang bagian bawah. Kemudian yang tenggorokan bagian tengah itu ada huruf ha dan juga huruf ain. Huruf ha sama huruf ain itu ada di tenggorokan bagian tengah sini. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang tenggorokan bagian atas ini. Tenggorokan bagian atas ini itu ada huruf kha dan juga huruf ghain. Kha sama ghain itu pasangannya. Jadi tenggorokan di makhraj yang ada di tenggorokan ini itu hurufnya berpasang-pasangan. Jadi ada dua. A sama H, ya kan? Kemudian H sama Ain, kemudian Kha sama Ghain. Jadi itu. Nah, Ghain atas, H Ain tengah, Hamzah A H di bawah. Nah, tadi kan kita membahas soal huruf hamzah atau huruf alif itu. Nah, makhrajnya itu ada di mana tadi? Bawah dulu, tenggorokan paling bawah. Ya, tenggorokan paling bawah. Nah, saya mau coba bapak-bapak dan juga ibu praktek mengucapkan huruf hamzah A. Nanti sebentar. Nanti diinstruksi dari saya. Nah, nanti saya minta bapak-bapak dan juga ibu-ibu praktek mengucapkan huruf hamzah. Kemudian nanti coba dipegang tenggorokannya. Kan tadi makhraj huruf hamzah itu kan di tenggorokan bagian bawah ya. Nah, nanti coba dipegang pakai tangan. Ketika mengucapkan nanti coba dipegang A. Nah, kalau misalnya itu bacaan yang benar, ya, bacaan hurufnya atau tempat keluarnya itu benar, nah itu pasti bergetar. Nah, kalau itu khusus huruf-huruf yang ada di tenggorokan, itu pasti bergetar. Semuanya, hamzah, ha, kemudian ha, ain, kha, ghain itu ketika mereka berbunyi, huruf itu berbunyi, nah itu pasti bergetar tenggorokannya. Jadi seperti itu. Nah, coba sekarang ya, saya dulu nanti bapak-bapak dan juga ibu mendengarkan setelah saya. Coba ya, hamzah dulu. A. Bergetar nggak tenggorokannya yang bawah? Bergetar. Nah, berarti itu benar. Nah, berarti itu benar. Karena gini bapak-bapak dan juga ibu. Tadi kan saya mengatakan bahasanya setiap huruf hijaiyah itu mempunyai tempat keluar masing-masing, ya kan? Nah, itu ketika huruf hijaiyah itu nggak sesuai dengan tempatnya, itu pasti salah. Contohnya huruf ain. Huruf ain itu tempatnya kan di ini nggak perlu dipraktekin dulu karena huruf ain nggak susah. Nah, jadi huruf ain itu kan tadi saya bilang di tenggorokan bagian tengah. Kalau itu nanti ke bawah jadinya harusnya nggak seperti itu, tapi harusnya harus seperti itu. Tapi kalau nggak sesuai dengan tempat keluarnya, misal pindah ke bawah ya, ke makhraj huruf hamzah sama ha, ya kan? Itu jadi bunyinya
Jadi salah. Makanya itu tempat-tempat keluar huruf itu tadi harus sesuai dengan hurufnya masing-masing. Nggak boleh ketukar, ya, nggak boleh pindah tempat. Kalau makanya huruf kok sama kok di atas, ya di atas. Nggak bisa kalau di bawah. Jadi seperti itu. Nah, nanti dan seterusnya huruf-huruf yang lain. Nah, tadi kan udah coba ya bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya ya. Nah, tadi kan dicoba huruf hamzah itu kan getar, berarti itu benar. Kalau enggak itu nanti bisa jadi salah. Contoh a itu keluar dari tengah a ini keluar dari bawah. Seperti itu. Kemudian apa namanya? Semua huruf hijaiyah itu tidak ada yang keluar dari hidung kecuali dua huruf. Huruf gunnah. Huruf gunnah itu ada dua, huruf mim sama huruf nun. Huruf mim sama huruf nun itu yang keluar dari hidung. Nah, semua huruf hijaiyah itu tidak ada yang keluar dari hidung kecuali dua huruf itu. Jadi huruf a itu tadi tidak boleh keluar dari hidung. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya kalau misalnya kita membaca kemudian hidung kita ikut bergetar, nah itu berarti salah. Bacaan kita salah huruf hamzahnya atau huruf alifnya itu salah. Ketika mengucapkan a kemudian hidung kita bergetar, goyang gitu ya, itu nanti berarti itu bacaan huruf hijaiyah kita salah, huruf hamzah kita itu salah tadi. Atau biasanya kalau ini hidungnya itu kayak kembang kempis, kayak kembang terus habis itu kempis itu. Nah itu berarti salah, gitu ya. Nah jadi harus benar-benar murni, jernih. A seperti itu. Nah kemudian itu tadi cara ngeceknya itu biar bisa belajarnya itu ditutup hidungnya. Kalau ditutup hidungnya kemudian bunyinya itu keluar dari hidung. Kalau suaranya nggak jelas itu keluar dari hidung. Tapi kalau suaranya jelas itu berarti nggak keluar dari hidung. Ibaratnya kayak kalau bapak-bapak dan semua ibu-ibu itu pilek. Nah, gambarnya kayak gitu. Kalau ngomong kan biasanya ini ya, bindeng lah. Bahasanya bindeng, nah gitu. Kalau kita baca Al-Quran atau baca Iqra misalnya atau baca Al-Quran kemudian bindeng suaranya, berarti itu salah. Contoh tadi, berarti bindeng, itu salah berarti. Jadi harus jelas seperti itu. Kecuali dua huruf tadi. Kalau huruf itu tadi itu kan karena memang keluarnya dari hidung. Kalau nggak keluar dari hidung malah nggak bisa. Huruf mim sama nun tadi. Nah huruf mim sama nun itu tadi itu kalau ditutup hidungnya malah nggak bunyi. Contoh surat Al-Kautsar, inna a'toina, ya kan? Di situ ada huruf nun. Kemudian dibaca coba. Berhenti ketika ditutup hidungnya. Karena memang tempat keluarnya itu di hidung. Kalau hidungnya ditutup dia nggak bisa keluar. Jadi harus udah dibiarin. Inna a'tainakal kautsar. Jadi bunyi ketika hidungnya dibuka. Tapi kalau hidungnya ditutup nggak bisa keluar. Nah, ya, coba sekarang praktekin coba ya, huruf nun, coba semuanya, bawa sama ibu. Saya baca dulu, kemudian ibu sama bawa di depan. Iya, coba. Nah, gimana enggak suaranya? Enggak kan? Coba sekarang biasa, baca ya, setelah saya. Inna a'tainakal kautsar. Coba.
Nah, baru bunyi. Karena memang tempat keluarnya di hidung. Kalau di hidung nggak keluar, gitu. Sama juga huruf mim tadi. Nah, huruf mim itu tadi juga sama. Nah, balik lagi ke huruf hamzah tadi. Nah, huruf hamzah itu tadi juga. Gimana caranya biar jelas, biar tak keluar dari hidung? Nggak. Ada caranya juga. Caranya dibuka mulutnya yang lebar. Ya, dibuka mulutnya yang lebar. Dibuka mulutnya yang lebar. Kalau cuma setengah-setengah, pasti suaranya bidang juga keluar dari hidung. Contoh, a. Ini ya, saya contohkan. A. Tapi dibuka mulutnya. Tapi jangan terlalu lebar juga. Kalau terlalu lebar nanti nggak enak dipandang juga, tidak juga, ya. Terlalu mahal, ya. Itu nggak enak juga. Dibuka mulutnya yang lebar, jadi a seperti itu. Nah, biar apa? Biar hurufnya itu terlihat jelas, terdengar jelas, seperti itu. Nah, itu tadi huruf hamzah. Biar jelas, gak keluar dari hidung, benar bacanya itu yang pertama, ya kan? Itu kita dibuka mulutnya lebar. Nah, dibuka mulutnya lebar. Kemudian yang kedua, kita cek tenggorokan kita ketika baca itu udah bergetar atau enggak. Kalau bergetar berarti benar. Kalau enggak salah. Sama yang ketiga, coba dibuka hidungnya. Ketika hidungnya itu kok masih bindeng suaranya ketika mengucapkan huruf hamzah tadi, a gitu kan. Nah itu berarti itu masih salah. Tapi kalau udah enggak ibaratnya berdengung ya, enggak berdengung gitu, berarti itu benar bacanya. Jadi itu untuk makhraj huruf hamzah atau alif. Nah, kemudian langsung biar waktunya ini nanti bisa dibahas yang lain. Langsung ke huruf ba. Ya, huruf ba ini makhrajnya beda. Tadi kan kita golongkan ada 6 huruf itu tadi, ya. Hamzah, ha, ain, kha sama ghain. Nah, huruf ba ini makhrajnya di mana? Huruf ba ini makhrajnya ada di bibir. Nah, huruf ba ini makhrajnya ada di bibir. Nah, huruf bibir ini ada 3 atau 4. Itu ada waw. Kemudian ada huruf ba. Oh, ada 4 ya, 4. Ada waw, ada ba, kemudian ada mim, ada fa. Nah, itu. Jadi huruf ba itu ada di bibir. Maksudnya gimana? Ketika kita mengucapkan huruf ba, itu pasti bibir kita itu gerak. Ya, pasti bibir kita gerak. Dan tadi balik lagi ke awal, saya bilang setiap huruf hijaiyah ada makhrajnya sendiri. Ya. Dan nggak bisa huruf hijaiyah itu ada di makhraj huruf lain, nggak bisa. Ya. Huruf bibir ya huruf bibir. Yang selain huruf bibir, ya nggak bisa huruf bibir. Yang dimaksud huruf bibir itu huruf yang ketika diucapkan itu bibirnya gerak, menggunakan bibir, memakai bibir. Contoh, ba itu kalau bibirnya nggak gerak, nggak rapat, itu nggak bisa. Coba aja, bapak-bapak itu semuanya praktekin sekarang, coba bibirnya dipegangin, coba udah dipegangin, kita nggak bisa, nggak bisa, karena itu huruf bibir. Ba. Tadi apa lagi selain huruf ba? Huruf waw, wa itu juga pakai huruf bibir. Harus ibaratnya mencucu dulu atau moncong dulu bibirnya. Wa, kemudian ditarik ke belakang. Wa. Nah, gitu. Itu huruf waw. Itu huruf bibir juga. Coba itu kalau bibirnya ditahan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kemudian huruf fa sama. Fa. Nah, fa itu juga huruf bibir. Kalau enggak,
nggak bisa juga. Ma, ini juga sama. Nah, tapi terkadang ada kesalahannya Bapak Ibu. Kesalahannya apa? Kadang itu ada huruf yang bukan huruf bibir tapi ikut-ikut ke huruf bibir. Contohnya sya. Sya itu bukan huruf bibir, itu huruf lidah. Sya, huruf shin. Habis huruf shinnya. Shin ini ada kulitnya dengan titik tiganya. Nah, itu sya. Huruf shin itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Tapi kadang-kadang kebanyakan salah masuk ke huruf bibir. Jadinya gimana? Sya, sya, sya. Nah, padahal harusnya nggak gerak bibirnya. Harusnya sya, sya, sya. Seperti itu. Nah, ada juga ada yang salah juga di huruf bibir. Yang masuk ke huruf bibir ada huruf do, 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 do. Do itu harusnya seperti itu. Tapi ada yang bo, bo. Nah, itu seperti itu. Nah, itu salah. Itu sebuah kesalahan. Kemudian ada lagi selain itu huruf so, so. Harusnya so itu huruf lidah juga. So, so, do, sya. Tadi huruf lidah semua. So, so. Nah, tapi terkadang kesalahannya apa? Bibirnya maju juga. So, so, so. Nah, jadinya malah kayak bersiul, kayak ngiring burung. So, so. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Itu sebuah kesalahan. Nah, jadi makanya tadi saya bilang lagi, setiap makhraj huruf hijaiyah itu ada makhrajnya masing-masing. Tidak bisa huruf ini masuk ke makhraj yang lain, tidak bisa. Jadi seperti itu. Nah, tadi huruf ba, balik lagi ke huruf ba. Huruf ba itu huruf bibir. Jadi mau nggak mau bibir itu harus gerak. Selain huruf bibir, bibirnya nggak bisa gerak, nggak boleh gerak. Ya. Selain 4 huruf tadi itu ba, fa, waw, mim itu selain huruf itu yang bukan huruf bibir itu nggak boleh gerak bibirnya. Mau ha, ain itu nggak gerak, bibirnya nggak boleh gerak. Kecuali nanti beda lagi ketika ada harokat, udah ganti harokatnya. Contoh harokatnya cuma harokatnya asroh itu beda lagi. Mungkin bisa dibahas di pertemuan yang selanjutnya atau yang gimana yang datang. Nah, huruf ba itu huruf bibir. Yang mana sama huruf ba ini huruf bibir yang nggak boleh, tapi juga nggak boleh keluar dari hidung. Harus jelas ba, 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 ba. Nah, seperti itu ba harus jelas, nggak boleh ba, ba, ba. Itu keluar dari hidung. Hidung ya harusnya jelas ba, 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 ba. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya huruf ba ini itu ketika mengucapkan huruf ba itu jangan karena mungkin ini ya kadang ada yang mempunyai alasan karena kita orang Jawa, jadi ketika mengucapkan huruf ba itu medok. Nah, biasanya ba, ba. Nah, itu salah. Ya, itu salah. Huruf ba itu bunyinya bukan seperti itu. Ya, bunyinya ba, 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 bukan ba. Ba itu ya itu medok. Ya itu. Ya, itu. Kemudian huruf tadi huruf ba kan dari bibir. Jadi memang harus menggunakan bibir dan nggak boleh keluar dari hidung. Seperti itu. Nah, nanti untuk untuk yang selanjutnya mungkin kita praktekkan. Kan tadi baru ini ya harokat harokatnya berfoto. Nah tadi jadi ini sekalian bisa dipraktekkan yang mungkin bapak-bapak kalau ibu mungkin pernah dengar di pengajian atau mungkin di lewat YouTube gitu kan ada metode belajar tahsin atau makhraj itu yang menggunakan metode a i u ba, ya kan, pernah ya. Nah mungkin nanti kita praktekkan itu, tapi sebelum kita praktekkan mungkin saya akan sedikit menjelaskan yang tadi ketika beda harokat karena beda juga gitu ya. Nah, berarti nggak jadi di pertemuan yang akan datang, sekalian aja sekarang. Nah itu tadi, jadi setiap huruf itu ketika harokat itu berbeda. Kan kita praktek cuma baru fathah, ya kan? Nah, ketika fathah mungkin biasa aja, ya kan? A, ba,
Tapi ketika nanti harokannya berubah, harokannya beda, bisa kasroh dulu nanti beda juga. Nah contoh ketika harokatnya kasroh. Nah, harokatnya kasroh itu ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya ketika kamu mengucapkan huruf yang berharokat kasroh, itu bibir kita, bibir yang bawah, ini ditarik ke bawah. Nah, ini yang saya maksud. Tadi kan nggak boleh gerak bibirnya selain huruf bibir, ya. Tetapi ketika harokatnya beda, bibirnya boleh gerak, karena memang mengharuskan gerak. Harokat kasroh itu bibirnya gerak ke bawah, ditarik ke bawah. I, ditarik ke bawah. I. Nah, itu harus ditarik ke bawah. Huruf ba juga sama. Bi. Ya. Dan itu sama. Saya tekankan lagi, huruf ba-nya jangan medok ya. Bawah. Karena ada orang yang baca bi-nya itu medok. Ketika baca bismillah, bis. Nah, itu medok. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Harus seperti itu. Bis. Nah, itu enggak medok. Nah, tapi terkadang ada yang medok juga. Bis. Kalau yang medok itu bahkan bis. Nah, jadi ketika huruf hijaiyah itu semuanya. Ketika huruf hijaiyah itu berharokat kasroh, itu ditarik bibirnya ke bawah. Atau bisa juga ada cara lain, mungkin ketika kesusahan untuk narik bibir itu ke bawah, ada caranya juga, yaitu meringis. Nah, jadi ditarik bibirnya, bibirnya ini ditarik. Ya, sampai ya, meringis. Nah, senyum. Nah, senyum gitu. Nah, gitu. Itu bisa juga. Jadi ada dua cara ketika mengucapkan huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Ya, entah itu ditarik ke bawah atau meringis, ya, ditarik ke samping. Seperti itu. Itu untuk harokat kasroh. Nah, gimana ketika harokatnya rumah? Ketika harokatnya rumah, itu bibirnya harus mencucu. Nah, moncong ke depan. Wah, gitu. Ya. Tapi ingat juga jangan berlebihan. Gak enak dilihat juga. Sama kayak tadi. Jadi gini, gampangannya ketika harokat fathah, tadi kan saya bilang dibuka mulutnya. Semua huruf hijaiyah ketika harokatnya fathah itu harus dibuka mulutnya. Apapun itu. Terlebih huruf hamzah tadi. Contoh, H juga harus dibuka. H. Kalau enggak jadinya ini enggak jelas bacaannya. Jadi semua huruf hijaiyah ketika berharokat fathah itu dibuka mulutnya. Tapi juga sama, jangan berlebihan. Sama huruf tuma tadi, huruf tuma itu harus mencucu, harus moncong bibirnya ke depan. Tapi enggak boleh berlebihan juga. Kalau berlebihan enggak enak dilihat juga, ya kan? Enggak enak dilihat. Jadi sewajarnya, ya, sewajarnya. Nah, itu ketika mengucapkan huruf hijaiyah yang berharokat tuma itu harus moncong ke depan bibirnya. Karena kalau enggak, bunyinya jadi beda. Harokat fathah tadi, saya jelaskan sedikit ulangi. Harokat fathah tadi, ketika bibir itu tidak dibuka dengan lebar, itu bunyinya akan beda. A, jelas. Tapi ketika bibir itu dibuka yang setengah-setengah tadi ya, saya bilang, itu bunyinya jadi A. Jadinya kayak kayak aksara Jawa, bunyi aksara Jawa. Nah, gitu. Itu ketika bibir itu mengucapkan harokat fathah nggak dibuka lebar. Nah, kemudian sama, ketika mengucapkan huruf yang berharokat kasroh itu harus ditarik ke bawah atau ditarik ke samping meringis tadi. Ketika nggak seperti itu, pasti bacaannya juga salah, bunyinya salah. Bunyinya bisa jadi bismil. Jadinya bunyinya. Harusnya bunyinya I, ya kan? Fathah itu harusnya bunyinya A, kasroh itu harusnya bunyinya I, Tumah itu harusnya bunyinya U. Tetapi karena tadi itu
kita membacanya salah, jadi A jadi O, ya. Kemudian I itu jadi E, ya. Dumah itu harusnya U karena harusnya menuju ke depan, moncong ke depan bibirnya. Ketika nggak moncong, setengah-setengah moncongnya, nah itu nanti bunyinya jadi O. Au harusnya gitu, tapi dari audu bil, nah jadinya O. Nah maka perlu diperhatikan juga, ya. Jadi nggak cuma di makhraj, tapi juga diperhatikan di harokat, karena apa namanya, ketika harokatnya berbeda, itu cara membacanya juga berbeda. Nah gampangnya fathah itu bunyinya A, kasroh itu bunyinya I, dhammah itu bunyinya U. Caranya fathah itu dibuka lebar mulutnya, kasroh itu ditarik ke bawah atau meringis, kemudian dhammah itu mencucuk. Gitu. Namanya seperti itu. Nah, mungkin langsung aja ya, praktek, kita praktekkan bareng-bareng. Baca tadi kan huruf hamzah atau alif sama huruf ba ya. Jadi kita praktekkan coba a i u ba. Nanti saya dulu, kemudian nanti bapak dan juga ibu-ibu. Nanti kalau udah, nanti yang bapak coba sendiri, ibu-ibu coba sendiri. Lebih kompak yang mana? Ya. Oke, sekarang saya contohkan dulu, saya praktekkan dulu. A i u ba. U an ani a na. Minal mu'mi. Ma'i an ani a. Sudah lagi ya. A i u ba. U an ani a na. Minal mu'mi. Ma'i an ani a. Sekali lagi. A i u ba. U an ani a na. Minal mu'mi. Ma'i an ani a. Coba sekarang yang ibu dulu. Coba saya bareng sama saya dulu. Ya tenang. Oke, saya juga. Satu, dua, tiga. A i u ba. U an ani a na. Minal mu'mi. Ma'i an ani a. Sekarang apa? Satu, dua, tiga. A i u ba. U an ani a na. Minal mu'mi. Ma'i an ani a. Coba sekarang bareng-bareng tapi digabung dari awal sampai akhir. Bisa nggak? Belum hafal? Udah. Coba bareng-bareng sama saya belajar. Ya, diulang 2 kali. Habis itu nanti apa namanya? Bawakan juga dulu bareng-bareng. Ya. Sekarang bareng sama saya. Nggak usah ditiru. Apa namanya? Tadi kan kalau saya dulu baru bapak ibu. Nah sekarang bareng aja sama saya. Ya. Tapi langsung disambung satu ini. Satu kalimat tadi. Yuk. 1, 2, 3. A i u ba. U an ani a na. Minal mu'mi. Ma'i an ani a. Sekali lagi. 1 a. Ini satu.
Satu, dua, tiga. A I U U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Hafal? Belum. Oke, bilang. Oke, mulai kali ini ya. Coba lagi-lagi, diulang sekali lagi coba 3 kali ya, 2-3 kali ya. Habis nanti coba ditirukan saya. Tuh, 1, 2, 3 bareng-bareng. A I U U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Oke, coba ya. Sekarang Bapak semuanya dulu bareng-bareng, tapi saya dulu. Ya, saya contohkan dulu. Oke, saya contohkan. A I U U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Coba 1, 2, 3. A I U U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Bagus. Kemudian sekarang lanjut yang huruf ba. Ya, lanjut yang huruf ba. Saya contohkan dulu. Nanti bapak-bapak ibu tirukan. Ya. Babi bu bab. Babi bu bab. Bubam bani babna. Bubam bani babna. Minal mubni. Minal mubni. Mabibam bani ba. Maniban bani ba. Lagi. Yang tenang siapa? Lagi ya. Apa? Ulangi. Babi bubab. Babi bu bab. Bubam bani babna. Bubam bani babna. Minal mubni. Minal mubni. Mabibam bani ba. Maniban bani ba. Sekali lagi. Babi bubab. Babi bu bab. Bubam bani babna. Bubam bani babna. Minal mubni. Minal mubni. Mabibam bani ba. Maniban bani ba. Coba sekarang yang ibu dulu. Yang sekarang bawa dulu. Bawa dulu. Tirukan saya dulu. Babi bubab. Babi bu bab. Bubam bani babna. Bubam bani babna. Minal mubni. Minal mubni. Mabibam bani ba. Maniban bani ba. Ibu-ibu. Babi bubab. Babi bu bab. Bubam bani babna. Bubam bani babna. Minal mubni. Minal mubni. Mabibam bani ba. Maniban bani ba. Oke, sekarang bareng-bareng disambung kayak tadi dari awal. Bani ba. Bani ba. Bani ba. Ya. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni. Mabi bam mabi bam bam mabi bam bam. Coba sekarang bareng-bareng
disambung dari awal sampai akhir. Ya, ya. Bareng sama saya. Yuk. 1, 2, 3. Bani Ubabe, Uban Bani Babna minal mubni mabibam Bani Ba. Lagi. Bani Ubabe, Uban Bani Babna minal mubni mabibam Bani Ba. Sekali lagi. Bani Ubabe, Uban Bani Babna minal mubni mabibam Bani Ba. Sekarang saya dulu, baru bapak-bapak dan ibu tirukan. Ya. Monggo ibu. Ya, kita dulu. 1, 2, 3. Bani Ubabe, Uban Bani Babna minal mubni mabibam Bani Ba. Yuk, bapak ibu. Sekarang dari yang A Iba ya. Jadi langsung A Iba selesai langsung Babi Buba. Ya. Yuk, bareng-bareng sama saya dulu. 1, 2, 3. A I U La U An Ani A Na minal mu'ni ma I An Ani A. Babi Bubabe, Uban Bani Babna minal mubni mabibam Bani Ba. Oke, sekarang saya dulu, bapak ibu tirukan ya. Dari A, Iba sama Babi Buba ya. A I U Ba U An Ani A Na minal mu'ni ma I An Ani A. Babi Bubabe, Uban Bani Babna minal mubni mabibam Bani Ba. 1, 2, 3. Masya Allah, pada bisa ya. Nah itu apa namanya? Mungkin apa namanya? Besok ini Pak bisa di apa namanya? Peringkan untuk ininya ya. Biasanya kan anak ada itu Pak. Materi itu kan. Ayo buat sampai ya baik. Ada. Mungkin bisa diberikan nanti biar bapak juga ibu bisa biasa bisa dibaca di rumah atau nanti pas di sini kan bisa di itu. Nah kemudian kan yang materi makhluk apa namanya huruf hamzah sama huruf ba ini kan udah selesai, udah dipraktekkan juga. Nah mungkin apa namanya ini sudah selesai. Nah ini mungkin saya mau bahas soal tadi yang tafsir Quran. Nah di ilmu tafsir Quran itu apa namanya ada beberapa materi di situ. Itu termasuk salah satunya itu adalah makhrajul huruf tadi. Nah selain makhrajul huruf tadi atau tempat keluar huruf ini tadi, itu masih ada lagi. Yang kedua itu ada sifatul huruf. Sifatul huruf itu sifat-sifat huruf. Jadi setiap huruf jadi itu juga mempunyai sifatnya.
Salah satunya ada sifat yang namanya jahar. Ya, ada tadi siapa yang bilang hamas tadi? Nah, tadi ada yang namanya sifat hamas juga. Nah, dan itu sifat-sifat itu biasanya adalah tadi ada katanya itu jahar itu tadi. Nah, apa itu sifat huruf itu? Sifat-sifat huruf itu sifat-sifat yang dimiliki setiap huruf hijaiyah, masing-masing huruf hijaiyah. Nah, sifat jahar itu sifat yang mana ketika keluar hurufnya itu dari makhrajnya itu tadi itu jelas, ya, jelas itu dia tidak mengalir nafas. Nah, sebaliknya sifat hamas itu tadi itu ketika keluar dari makhrajnya itu keluar nafasnya, ngalir nafasnya. Nah, contoh yang nggak keluar nafasnya itu tadi saya contohkan di huruf tenggorokan tadi yang gampang, yang saya sudah bahas tadi. Itu ada huruf H sama huruf Ain. Huruf Ain itu punya sifat hamas, sifat huruf yang namanya jahar. Karena dia ketika diucapkan nggak keluar dari tenggorokan, dari makhrajnya itu nggak keluar nafasnya, nggak ngalir nafasnya. Itu nggak keluar nafasnya. Tetapi huruf yang pasangannya huruf H yang sama-sama huruf tenggorokan dan pasangannya huruf Ain tadi itu ketika keluar itu mengeluarkan nafas, mengalir nafasnya, dan dia memiliki sifat hamas itu tadi. Gimana cara mengetahuinya? Coba ketika mengucapkan huruf A itu di tangannya, kalau tangannya seperti di depan mulut, atau biasanya pakai kertas atau pakai tisu. Nah itu bisa. Itu nanti ketika mengucapkan H itu keluar nafasnya, ngalir nafasnya. H. Nah kalau nggak keluar nafasnya, nggak ngalir nafasnya, ya itu salah berarti. Ya. Tapi ingat juga Bu, Pak, jangan berlebihan. Nanti kan, tapi kalau berlebihan, gitu kan. Nah, apalagi kalau, mohon maaf kalau misalnya belum gosok gigi. Nah, ini belajar sama temennya, belajar huruf A, belum gosok gigi pagi-pagi, ya kan? Nah, terus belajar A, berlebihan mengucapkannya. Nah, waduh, itu bisa jadi yang ngajarin kan yang nyimain tadi temennya, wah, kapok, nggak mau nyimain lagi. Nah, jadi itu juga sama. Ketika ini juga sama. Pokoknya jangan berlebihan. Karena awas sendiri juga udah kan, yang berlebihan itu sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah, itu. Jadi sewajarnya juga. Nah, itu tadi ada hamasnya. Itu keluar lagi. Dan ada huruf-huruf yang lain lagi. Ada nanti sifat huruf arafah. Kemudian ada juga apa namanya? Ya istilah. Itu ada beberapa macam sifat-sifat huruf. Nah, selain sifat-sifat huruf itu tadi dan juga makhrajul huruf itu ada lagi yang nanti namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat yang tadi kita pelajari. Itu tadi yang fathah dibuka mulutnya, yang apa namanya kalau ditaruh ke samping, ya. Premis itu tadi itu namanya itmamul harokat. Nah, itu. Dan di ilmu tafsir ini juga ada ilmu tajwid ini contohnya adalah buku-buku bacaan yang mungkin kita tahu yang contohnya idgham. Dan mungkin bapak-bapak dan juga ibu pernah dengar ya istilah idgham, ya kan? Ya, idgham. Nah, itu ilmu yang ada di tafsir itu. Nah, salah satu itu yaitu ilmu tajwid tadi, idgham, idhar, nah, terus gunah itu ilmu tafsir itu tadi. Ya, yang mana masuk di dalam materi tajwid. Ya, mungkin tentu nanti kita bisa bahas di pertemuan yang akan mungkin apa namanya itu mungkin kalau ada pertanyaan mungkin dari bapak dan juga ibu sebelum habis ininya sesi waktunya. Tidak hanya digunakan waktu 3 menit untuk kita harus satu bismillah saja, satu lagu pengucapan bismillah ya.
Atau mungkin Al-Fatihah aja? Atau Al-Fatihah aja? Al-Fatihah aja. Biar memang ada Ya dari tahun ya. untuk membuka aturannya yang di bawah itu. Ya. Oke. Oh pertanyaan dulu. Oh ya boleh. Ini berarti agak mundur dikit nggak apa ya Pak? Karena tadi kan mulainya agak mundur. Ya. Oke. Bapak. Tentang pola Ya kepala. itu memantulnya itu kembali ke pulau semua. Atau biasa mantelnya itu istilah seperti yang mungkin biasa mantel itu. Karena kalau misalnya tadi lupa misalnya, itu kembali ke hurufnya atau keharokan atau ya seperti mungkin apa ya? Mungkin kayak kof misalnya. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu bagaimana cara polanya itu benar Yang benar seperti apa? Ya. Jadi gini ya Pak. Saya jawab. Jadi kol-kolah itu ketika kan kol-kolah itu artinya apa? Kol-kolah itu memantul artinya. Nah, kol-kolah itu artinya memantul. Memantul itu berarti kan ibaratnya kalau bola itu memantul kan jadi apa namanya? Misalnya kita lempar, itu kan langsung balik. Contoh kita lempar ke bawah, kan kemudian memantul kan balik lagi ke atas secara langsung kan. Nah, itu berarti huruf-huruf kol-kolah itu memantulnya secara langsung dan murni pantulan dari hurufnya itu Pak. Jadi contoh apa namanya tadi al-haq itu mantulnya itu benar-benar murni dari hurufnya. Ketika hurufnya itu mati atau sukun, jadi benar mantulnya itu kembali ke hurufnya. Karena terkadang ada orang yang melebih-lebihkan. Contoh al-haqqo itu tidak pantul. Ibaratnya bola tadi itu kita pantulkan ke bawah itu nggak langsung kembali, tapi ibaratnya nempel dulu sebentar karena baru balik lagi. Kalau bacaannya tadi al-haqqo nah, itu ada tambahannya. Jadi bunyinya itu yang harusnya kol-kolah itu benar-benar murni hurufnya, memantul dari hurufnya. Ako, gitu. Bukan ada tambahan ako. Ya, biasanya ada gitu, ako atau bisa malah ako. Jadi ada Nah, kemudian kayak misal watab. Di surat Al-Ahzab kan banyak babnya itu. Watab itu kalau nggak memantul kembali ke hurufnya, pasti ada tambahannya watab. Jadinya gitu, watab. Ya kan? Ada e-nya. Kalau huruf qaf tadi ada o gitu kan. Nah, kalau ba itu nanti ada e-nya. Watab harusnya itu yang benar. Dia memantul dengan sendirinya, memantul dengan kembali ke hurufnya, ke hakikat hurufnya. Watab. Gitu. Watab. Nah, nanti ada kol-kolah surah itu nanti pembahasannya ada lagi. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi memantulnya itu memantul kembali ke huruf aslinya, kembali ke huruf hakikat. Jadi bukan ada tambahan o atau e. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah mungkin ini bapak dan ibu bawa Al-Quran dari rumah ya. Nah mungkin bisa dikeluarkan terlebih dahulu dan kemudian dibuka surat Al-Fatihah. Selesai. Ya, itu nanti kita cukupkan. Ini yang nggak bawa Al-Quran atau bawa handphone ini bisa dibuka Al-Quran yang ada di handphonenya, surat Al-Fatihah. Nanti mungkin saya pakai ada yang mungkin udah pernah tahu ya, pernah dengar. Udah semuanya? Udah dibuka? Ya, kita praktekkan. Saya dulu baca, nanti dibuka dan juga pergi dulu. Dari tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Jadi promosional itu tadi yang udah disampaikan bisa dipraktekkan. Ketika membaca nanti di rumah itu bisa dipraktekkan yang tadi rokat dan segala macam. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Fa'az untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah menurut kali ditunjuk di dalam menit. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu tadi sudah belajar